Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang instrumen teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Izin memperkenalkan diri, saya Sinta Cynthia sebagai moderator sekaligus pemateri pertama untuk presentasi kali ini. Dan saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Akhlas Rahmadi Pamungkas sebagai pemateri kedua, dan juga ada Vina Septiani sebagai pemateri ketiga, dan ada juga Anissa Aurelia sebagai pemateri terakhir. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja ke pemaparan poin yang pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian instrumen. Instrumen adalah suatu alat. Dalam bidang penelitian juga, instrumen dapat diartikan sebagai suatu alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian untuk kebutuhan penelitian itu sendiri. Penelitian instrumen di sini juga berbentuk objek yang diukur. Sedangkan untuk pengertian penelitian di sini dijelaskan bahwa penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, di mana tujuannya untuk menemukan serta menginterpretasikan dan merevisi suatu fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga pengertian dari instrumen penelitian adalah yaitu suatu alat bantu yang dipilih maupun yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan dipermudah oleh instrumen penelitian itu sendiri. Dalam instrumen penelitian juga terdapat ada dua hal utama yang sangat mempengaruhi hasil dari penelitian itu sendiri. Yang pertama ada kualitas penelitian, dan yang kedua ada kualitas pengumpulan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua macam penelitian, yakni yang pertama ada penelitian kuantitatif dan juga ada penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif di sini adalah jenis penelitian yang mendapatkan datanya dengan cara melakukan pengambilan data secara statistik. Biasanya penelitian kuantitatif ini juga sering disajikan dalam bentuk tabel, diagram, maupun pengujian hipotesis dan lainnya. Sedangkan untuk penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang datanya diperoleh dari transkripsi wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan juga catatan di lapangan. Dan biasanya dalam bentuk penyajian penelitian kualitatif ini biasanya berbentuk hasil dokumentasi wawancara. Dan selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada berbagai macam cara ya. Yang pertama biasanya dilakukan itu dengan cara observasi, yaitu pengamatan langsung turun ke lapangan, dan juga ada yang namanya interview ataupun wawancara, ada juga kuesioner ataupun angket, dan juga adanya dokumentasi serta gabungan. Keempatnya bisa dilakukan secara berbarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akhlas Rahmadi Pamungkas. Di sini saya sebagai pemateri kedua, dan di sini saya akan menyampaikan materi pengumpulan data dengan observasi. Adapun macam-macam observasi diantaranya, yang pertama adalah observasi tak berstruktur, yang kedua adalah observasi terus terang atau tersamar, yang ketiga adalah observasi partisipatif. Adapun manfaat dari observasi, dengan observasi di lapangan, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. Adapun objek observasi, objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spartley dinamakan situasi sosial yang terdiri atas 3 komponen, yaitu place atau tempat, aktor atau pelaku, dan aktif. Selanjutnya ada pemahaman tentang pengumpulan data dengan wawancara atau interview.
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Tetapi juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, harus juga melalui pengumpulan data ataupun interview. Adapun macam-macam interview terbagi menjadi 3. Yang pertama, wawancara berstruktur. Yang kedua, wawancara semi berstruktur. Yang ketiga, wawancara tak berstruktur. Selanjutnya, mencatat hasil wawancara. Hasil wawancara segera harus dicatat setelah selesai melakukan wawancara. Hal tersebut bertujuan agar data ataupun informasi yang ada dalam wawancara tersebut tidak hilang, karena wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak berstruktur. Maka peneliti perlu membuat rangkuman yang lebih sistematis terhadap hasil wawancara. Dari berbagai sumber data, perlu dicatat mana data yang dianggap penting dan mana data yang dianggap tidak terlalu penting. Nah, data tersebut dijadikan satu menjadi kesatuan yang utuh. Setelah tadi memahami pengertian dari wawancara ataupun interview dan memahami macam-macam wawancara, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah wawancara. Menurut Lincoln dan Guba, beliau berpendapat ada 7 langkah dalam penggunaan wawancara. Yang pertama, menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. Yang kedua, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. Yang ketiga, mengawali atau membuka alur wawancara. Yang keempat, melangsungkan alur wawancara. Yang kelima, mengkonfirmasi ikhtisari hasil wawancara dan mengakhirinya. Yang keenam, menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Yang ketujuh, mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pina Septiani, saya sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, kebijakan, peraturan. Dokumen gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap. Selanjutnya, teknis analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dalam proposal. Karena datanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan atau yang dirumuskan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Selanjutnya, proses analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini, Nasution tahun 1998 menyatakan analisis telah memulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data yang menjadi pegangan bagi peneliti selanjutnya sampai jika mungkin teori yang grounded. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses
di lapangan bersama pengumpulan data. Nah, yang terakhir ada analisis sebelum di lapangan. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum penelitian memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan data berkembang setelah penelitian masuk dan selama di lapangan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dipaparkan oleh saya. Yang pertama, saya di sini akan menganalisis selama di lapangan model Miles dan Huberman, yaitu yang pertama data reduction atau reduksi data. Seperti telah dikemukakan, makin lama penelitian ke lapangan, maka sejumlah data akan semakin banyak, konflik yang rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Yang kedua ada data display atau penyajian data. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif, penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, flowchart, histogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Selanjutnya, conclusion drawing. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan. Verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Selanjutnya ada analisis data selama di lapangan model Spardiel. Yang pertama, analisis data selama di lapangan model Spardiel. Yang kedua, ada melaksanakan observasi partisipan. Yang ketiga, mencatat hasil observasi dan wawancara. Yang keempat, melakukan observasi deskriptif. Dan kelima, melakukan analisis domain. Yang keenam, melakukan observasi terfokus. Yang ketujuh, melaksanakan analisis taksonomi. Yang kedelapan, melakukan observasi terseleksi. Yang kesembilan, melakukan analisis komponensial. Yang ke-10, melakukan analisis tema. Dan 11, temuan budaya. Yang ke-12, menulis laporan penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya 4 analisis, yaitu yang pertama analisis domain. Analisis domain, gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi soal ditemukan domain atau kategori. Yang kedua, ada analisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap seluruh data berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Yang keempat, analisis komponensial. Analisis komponensial keserupan dalam domain tetapi justru memiliki observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi. Yang keempat, ada analisis tema. Analisis tema budaya yaitu analisis tema discovering cultural themes. Sesungguhnya merupakan upaya mencari benang merah yang integrasikan lintas domain yang ada. Sanavia Faisal 1990. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.